Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini adalah pertemuan keempat kita belajar pembelajaran mata pelajaran geografi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang faktor dinamika dan proyeksi kependudukan. Nah, sebelum mengawali pembelajaran, silahkan untuk kalian berdoa di dalam hati kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Nah, walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini, kita masih harus tetap giat untuk belajar karena mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Nah, langsung saja ke materi ya. Di sini ada dinamika penduduk. Dinamika penduduk adalah perubahan atau pertumbuhan jumlah penduduk dari waktu ke waktu karena adanya peristiwa kelahiran, kematian, dan migrasi. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi dinamika itu yang pertama ada fertilitas. Fertilitas ini adalah kelahiran. Nah, di mana kemampuan real seorang wanita untuk melahirkan yang dicerminkan dalam jumlah bayi yang dilahirkan. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi angka kelahiran dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama ada faktor yang mendukung kelahiran, yang kedua ada faktor yang menghambat kelahiran. Nah, kita akan membahas faktor yang pertama yaitu faktor yang mendukung kelahiran. Nah, faktor yang mendukung kelahiran ini yang pertama ada pernikahan usia muda. Nah, seperti yang kita tahu ya, pergaulan zaman sekarang itu telah merusak moral para pemuda dan pemudi gitu. Jadi tidak banyak, malahan di daerah pedesaan pun itu sudah banyak wanita atau masyarakat yang melakukan pernikahan di bawah umur gitu. Jadi pernikahan mereka itu terbilang cukup muda. Nah, kemudian yang kedua ada anggapan banyak anak banyak rezeki. Nah, biasanya anggapan seperti ini itu masih berlaku di daerah pedesaan, di mana masyarakat lokal di sana itu masih menganggap bahwa banyak anak itu banyak mendatangkan rezeki gitu. Jadi mereka terus melakukan kelahiran gitu karena anggapan mereka setiap anak itu membawa rezeki, namun anggapan mereka itu bahwa banyak anak banyak rezeki. Yang terakhir ada tingkat kesehatan. Yang selanjutnya ada faktor yang menghambat kelahiran. Nah, ada faktor yang menghambat kelahiran ini salah satunya itu adalah ketentuan batas usia nikah. Nah, biasanya ketentuan batas usia nikah ini berlaku untuk wanita karir, di mana wanita karir itu biasanya mereka menunda pernikahan karena mengutamakan karir mereka itu seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu ada program pengendalian kelahiran atau program KB. Nah, di mana biasanya wanita karir zaman sekarang itu mereka akan menunda kelahiran dengan mengikuti program KB atau dengan mengikuti 2 anak cukup gitu. Terus yang selanjutnya ada pembatasan tunjangan anak bagi pegawai negeri. Nah, biasanya PNS itu kan tunjangan anaknya itu hanya untuk 2 orang anak. Nah, jadi mereka itu terdorong motivasi untuk memiliki 2 orang anak saja. Yang selanjutnya adanya persepsi sebagian orang tua bahwa anak merupakan beban bagi orang tua. Nah, biasanya ya wanita karir atau masyarakat kota itu menganggap bahwa anak itu adalah beban orang tua gitu. Jadi mereka memutuskan untuk memiliki 1 orang anak ataupun 2 orang anak, bahkan tidak memiliki anak sama sekali. Nah, yang selanjutnya di sini ada beberapa pengukuran dasar kelahiran yang sering digunakan. Yang pertama ada angka kelahiran kasar atau CBR. Nah, angka kelahiran kasar adalah penentuan tingkat kelahiran bayi tanpa membedakan golongan umur dalam 1 tahun dari setiap 1000 orang penduduk suatu wilayah. Nah, rumusnya itu adalah CBR sama dengan B per P dikali K. Nah, keterangannya itu banyaknya kelahiran pada tahun tertentu dibagi jumlah penduduk pada pertengahan tahun lalu dikali 1000, biasanya seperti itu. Nah, yang kedua ada angka kelahiran umum atau GFR. Nah, angka kelahiran umum adalah angka yang menunjukkan angka kelahiran setiap 1000 wanita
dalam usia reproduksi atau dalam waktu 1 tahun. Nah, angka kelahiran di sini itu yang dihitung adalah angka kelahiran bayi yang hidup. Nah, rumusnya itu adalah GPR sama dengan B per FM 15 dikurangi 49 tahun dikali K. Nah, untuk keterangannya, GFR ini adalah angka kelahiran umum. B di sini itu adalah jumlah bayi. FM di sini itu adalah usia produksi untuk mengandung. Nah, biasanya usia produksi untuk mengandung itu dari 15 sampai 49 tahun. Nah, konstanta di sini itu adalah 1000. Yang selanjutnya ada angka kelahiran menurut umur atau ASFR. Nah, angka kelahiran menurut umur adalah perhitungan angka kelahiran yang mempertimbangkan umur dan jenis kelamin. Nah, rumusnya itu adalah ASFRX sama dengan BX per PFX dikali K. Nah, keterangannya ini X di sini itu adalah umur perempuan dalam kelompok umur 5 tahunan. Misalnya itu 15 sampai 19 tahun atau 20 sampai 24 tahun. Kemudian juga berarti 25 sampai 26 tahun dan seterusnya. Nah, BX di sini itu adalah jumlah kelahiran dari perempuan kelompok umur X, berarti kelompok umur 5 tahunan. Nah, PFX di sini itu jumlah perempuan pada kelompok umur X. Konstanta di sini itu adalah 1000. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang kematian atau mortalitas. Nah, kematian adalah hilangnya tanda-tanda kehidupan manusia secara permanen. Nah, adapun faktor tingkat kematian dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama adalah faktor pendukung kematian dan yang kedua adalah faktor penghambat kematian. Nah, faktor pendukung kematian itu antara lain tingkat kesadaran akan kesehatan rendah. Nah, di mana biasanya orang-orang yang memiliki pemikiran bahwa kesehatan itu kurang penting gitu, jadi mereka tidak memperhatikan kesehatan mereka sehingga rentan untuk terjadinya penyakit, terus setelah mereka sakit maka mereka meninggal, misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua juga ada fasilitas kesehatan yang kurang memadai. Nah, biasanya di wilayah pedalaman atau di wilayah pedesaan, nah fasilitas kesehatannya itu kurang memadai sehingga apabila terjadi gejala dalam kesehatan atau mereka kurang sehat atau sakit, nah mereka itu tidak pergi ke dokter atau tidak pergi ke rumah sakit gitu karena peralatan yang ada di sana itu sangat tidak memadai dan tidak memungkinkan seperti itu. Yang selanjutnya adalah terjadinya wabah penyakit. Nah, terjadinya wabah penyakit ini juga bisa menjadi pendukung kematian. Nah, seperti pada saat seperti ini. Misalnya adanya wabah penyakit COVID-19. Nah, di mana wabah penyakit ini menimbulkan banyak sekali korban jiwa dan banyak orang-orang yang meninggal dunia. Yang selanjutnya ada bencana alam. Nah, bencana alam juga bisa menyebabkan pendukung kematian. Nah, contohnya itu misalnya tsunami. Nah, dalam bencana alam tsunami ini pasti banyak menyita korban jiwa karena biasanya bencana alam ini tidak bisa diprediksi dan terjadi secara tiba-tiba. Kemudian yang terakhir ada terjadinya peperangan. Nah, jelas ya, jika terjadi peperangan antara dua negara, maka penduduk atau masyarakat yang ada di negara tersebut akan menjadi korban dan menyebabkan kematian massal. Yang selanjutnya ada faktor penghambat kematian. Faktor penghambat kematian yang pertama ada tingkat kesehatan yang tinggi. Nah, di mana masyarakat itu berasumsi bahwa kesehatan itu penting sehingga mereka menjaga pola hidup sehat. Yang selanjutnya ada fasilitas kesehatan yang memadai. Nah, biasanya kalau fasilitas kesehatan memadai, nah jadi ketika terjadi kita itu mengalami kurang sehat atau sedang sakit gitu, nah mereka selalu langsung pergi ke rumah sakit karena mereka berpikir bahwa di rumah sakit itu mereka itu cenderung pergi ke rumah sakit. Nah, karena mereka berpikir bahwa di rumah sakit itu fasilitas kesehatannya itu sangat memadai. Faktor yang selanjutnya ada teknologi kesehatan yang maju. Nah, di mana biasanya
di daerah perkotaan itu teknologi kesehatan di sana itu relatif lebih maju gitu, sehingga ketika ada orang yang memiliki penyakit tertentu misalnya, dengan adanya teknologi yang maju dan peralatan yang memadai, nah biasanya akan mencegah atau meminimalisir terjadinya kematian. Nah yang selanjutnya ada beberapa ukuran dasar mortalitas yang sering digunakan. Yang pertama ada angka kelahiran kasar atau CDR. Nah, angka kelahiran kasar adalah perhitungan yang menunjukkan jumlah orang yang mati dalam setiap 1000 penduduk di suatu wilayah. Nah, rumusnya itu ada CDR sama dengan D per P dikali 1000 dengan keterangan D itu adalah banyaknya kematian dalam 1 tahun. P itu jumlah penduduk pada pertengahan tahun, kemudian 1000-nya itu adalah konstanta. Terus yang kedua ada angka kematian bayi atau IMR. Nah, angka kematian bayi adalah perhitungan yang menunjukkan jumlah kematian bayi dari setiap 1000 kematian. Nah, rumusnya itu adalah IMR sama dengan jumlah kematian bayi yang usianya kurang dari 1 tahun dibagi jumlah kelahiran bayi hidup dikali 1000. Yang ketiga ada angka kematian menurut umur atau ASDR. Nah, angka kematian menurut umur adalah perhitungan yang menunjukkan jumlah kematian penduduk usia tertentu dari setiap 1000 penduduk dalam 1 tahun. Rumusnya itu ada ASDR sama dengan DX per PX dikali 1000. Nah, yang ketiga kita akan membahas tentang perpindahan penduduk atau migrasi. Nah, pengertian perpindahan penduduk adalah arus perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain baik untuk menetap maupun untuk sementara. Nah, perpindahan penduduk ini dibagi menjadi 2, yaitu ada migrasi internasional atau ekstern. Nah, pengertian migrasi ekstern adalah perpindahan penduduk dari dan menuju suatu negara. Nah, migrasi ini dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama ada imigrasi, kemudian emigrasi, dan remigrasi. Nah, imigrasi adalah masuknya penduduk dari negara lain ke suatu negara dengan tujuan untuk menetap. Yang kedua ada emigrasi. Emigrasi adalah perpindahan penduduk keluar dari suatu negara ke negara lain dengan tujuan untuk menetap. Yang ketiga ada remigrasi, adalah kembalinya penduduk dari suatu negara ke negara asalnya. Misalnya itu seperti TKW yang bekerja di luar negeri. Yang kedua ada migrasi nasional atau intern. Nah, arti dari migrasi intern adalah perpindahan penduduk yang terjadi masih di dalam wilayah suatu negara. Nah, migrasi nasional ini dibedakan menjadi dua jenis sebagai berikut. Yang pertama ada transmigrasi, yang kedua ada urbanisasi. Nah, transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari kota ke desa. Nah, yang kedua ada urbanisasi. Urbanisasi itu adalah kebalikannya, yaitu perpindahan penduduk dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang proyeksi kependudukan. Nah, proyeksi kependudukan adalah salah satu metode pengolahan data kependudukan yang digunakan untuk menghitung jumlah penduduk pada waktu mendatang. Nah, proyeksi penduduk digunakan oleh pemerintah sebagai syarat minimum dalam proses perencanaan pembangunan. Nah, untuk dapat mengetahui jumlah penduduk pada masa mendatang, maka dapat digunakan rumus proyeksi jumlah penduduk. Rumus-rumus proyeksi jumlah penduduk sebagai berikut. Yang pertama ada aritmatika, di mana PN sama dengan PO dalam kurung 1 ditambah R dikali N. Dengan keterangan PN sama dengan jumlah penduduk setelah N tahun ke depan. Ya, PO jumlah penduduk pada tahun awal, dan R adalah angka pertumbuhan penduduk, kemudian N adalah jangka waktu dalam tahun. Yang kedua ada perhitungan secara geometrik, dan yang ketiga ada perhitungan secara eksponensial. Nah, mungkin sekian pembelajaran untuk hari ini. Jangan lupa untuk minggu depan kita akan membahas tentang mobilitas penduduk. Nah, jangan lupa dipahami ya materinya.
Nah, untuk pembelajaran kali ini kita cukupkan dulu sampai sini, ditutup dengan bacaan hamdalah dan doa dalam hati masing-masing. Nah, saya ucapkan terima kasih ya kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan, karena manusia itu adalah tempatnya salah dan kesempurnaan itu hanya milik Sang Pencipta. Mohon maaf, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.